Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat umur, nikmat sehat, dan nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan salawat serta salam dilimpahkan kepada Habibana Nabiyina Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan ini saya akan sampaikan materi, yaitu ada 4 macam nasihat Rasulullah SAW untuk persiapan menuju alam akhirat. Kalau berbicara dunia ini hanya bersifat fana atau akan rusak, dan dunia ini hanya sementara. Sedangkan tujuan hidup kita sebenarnya adalah akhirat kelak. Kita masih panjang menuju ke alam akhirat ini. Dunia ini hanyalah sebuah tempat persinggahan untuk kita, untuk mengumpulkan bekal menuju alam akhirat. Dan tempat mempersiapkan kehidupan akhirat yang merupakan kehidupan yang sebenarnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Asr ayat 18. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada salah seorang sahabat, yaitu yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah. Rasulullah SAW memanggil Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kamu harus mempersiapkan, diantaranya ada 4 untuk menuju alam akhirat nanti. Yang pertama, perbaharuilah perahumu.
perbaharuilah perahumu, karena lautan itu sangat dalam. Yang kedua, carilah perbekalan lengkap, karena perjalanan itu sangat jauh. Yang ketiga, kurangilah beban, karena rintangan itu amatlah sulit untuk diatasi. Yang keempatnya, ikhlaskanlah dan beramallah, karena yang menilai baik dan buruk adalah Zat yang Maha Melihat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, maksud dari 4 nasihat Rasulullah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, perbaikilah perahumu. Maksudnya, perbaikilah niatmu dalam setiap beramal, agar engkau memperoleh pahala dan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurangilah beban. Maksudnya, janganlah banyak-banyak engkau mengambil keduniaan. Diserupakannya akhirat dengan lautan yang dalam, perjalanan yang jauh dan rintangan yang amat sulit untuk diatasi karena banyaknya kesulitan dan rintangan yang pasti akan dilewati untuk bisa sampai kepada kebahagiaan akhirat nanti. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini hanya sebagai ladang untuk mempersiapkan bekal sebaik-baiknya kehidupan di akhirat kelak. Persiapan menuju ke akhirat diibaratkan seperti menempuh perjalanan mengarungi lautan yang luas, sehingga hendaknya kita benar-benar telah memiliki persiapan yang baik dan matang. Kita juga hendaknya mengurangi beban, yakni beban pertanggungjawaban duniawi, yaitu janganlah kita terlalu berlebih-lebihan atau terlalu melekatkan hati kita dalam mengambil urusan duniawi, sehingga di akhirat kelak kita tidak dibebankan dengan pertanggungjawaban tentang dunia yang terlalu banyak. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal akhiratu khairu wa abqa. Artinya sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dan semoga kita dijauhkan dari tergolong kepada 5 kelompok manusia, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, akan datang pada umatku suatu masa yang mana umatku mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara lain, yaitu 1. Mereka mencintai dunia dan melupakan akhirat. Dan yang keduanya adalah mereka mencintai kehidupan dunia dengan melupakan kematian. Yang ketiga, mereka mencintai rumah yang megah dengan melupakan kuburan.
Yang keempat, mereka mencintai harta benda dengan melupakan hisab pertanggungjawabannya nanti. Yang kelima, mereka mencintai makhluk dengan melupakan Kholiknya atau penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 macam nasihat Rasulullah SAW untuk kita persiapkan menuju alam akhirat nanti. Sebab kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berpulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk persiapan di akhirat nanti, makanya kita berbekal mulai sekarang di dunia ini. Banyak-banyaklah beramal soleh, karena dengan amal soleh ini akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Sebagaimana dalam mukadimah tadi, bahwa dunia ini adalah tempat singgah, tempat merantau, sedangkan akhirat adalah tempat yang abadi, kekal selama-lamanya kita di alam akhirat. Untuk itu, marilah kita gunakan segala macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani yang telah Allah anugerahkan kepada kita untuk banyak disyukuri dan banyak dimanfaatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghitung nikmat Allah, mungkin tidak akan terhitung, bukan mungkin lagi, pasti tidak dapat menghitungnya. Sesuai dengan firman Allah, wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan terhitung nikmat Allah itu. Contohnya saja, kita menghirup udara ini yang gratis, menghirup udara oksigen, mengeluarkan udara karbon dioksida. Ini semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, gratis, tidak usah bayar. Coba bayangkan oleh kita, apabila kita kekurangan napas, atau contoh lihat di rumah sakit, kalau orang kekurangan oksigen pakai tabung yang besar, tabung itu kurang lebih harganya yang gede 1 juta rupiah. Kalau habis 5 tabung misalkan sudah 5 juta. Nah, inilah makanya nikmat Allah ini, baru saja satu dari napas saja kita tidak terhitung, kita gratis menghirup udara segar. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita persiapkan untuk menuju alam akhirat nanti. Kita ini harus banyak beramal soleh, karena dengan amal soleh inilah kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa orang yang beramal baik seberat darah, maka nanti akan diperlihatkan. Juga barang siapa orang yang beramal buruk seberat darah, nanti juga akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, saudara-saudaraku, persiapkanlah bekal di dunia ini untuk menuju alam akhirat. Sebab kalau bekal amal solehnya banyak, insya Allah kita akan termasuk orang yang beruntung, akan menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, dengan amal soleh inilah kita mari berlomba-lomba untuk menuju kebaikan, mengumpulkan kebaikan, baik kebaikan dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga, ataupun dengan apa saja yang kurang lebihnya bisa mengambil kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
bisa mengorbankan dengan harta, tenaga, ilmu dan pikiran. Insya Allah semuanya itu akan menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Karena dengan amal soleh inilah yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Sebab bayangkan oleh kita akhirat itu tidak sama dengan dunia. Akhirat itu tempat terakhir, tempat menuai pahala, baik itu pahala yang jelek maupun pahala yang baik. Kalau pahala banyak yang baik, insya Allah menjadi ahli surga. Kalau pahalanya banyak yang buruk, berarti calon ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan tema ini atau bahasan ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mempersiapkan untuk menuju alam akhirat kelak, sebab masih panjang perjalanan kita menuju alam akhirat. Siapkanlah dengan berbagai macam amal soleh, insya Allah kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.